Selamat malam teman-teman dan Pak Richard. Pada malam hari ini saya akan bagikan presentasi tentang akuntansi perbankan, yaitu kita pada malam ini akan membahas tentang akuntansi surat berharga, antara lain terkait dengan saham, kemudian ada nanti dengan surat utang negara, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia dan obligasi. Mari kita bahas satu persatu. Oke. Saya akan menampilkan terkait dengan bahan yang akan saya sharekan. Oke. Ya, kita akan membahas yang pertama yaitu dengan saham. Apa sih itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Jadi gampangnya adalah ketika kita punya satu lembar saham ataupun beberapa lembar saham, itu artinya kita memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Contoh, misalkan ada teman-teman di sini yang ada yang bermain saham misalkan. Nah, misalkan kalian beli satu lot yang terdiri dari 100 lembar saham. Artinya kalian itu menjadi salah satu pemilik saham di perusahaan tersebut. Jadi kalian berinvestasi, menaruh uang di situ, kemudian kalian menjadi memegang saham di perusahaan tersebut. Nah, fluktuasi harga saham ini bisa naik turun dalam waktu yang sangat singkat. Oke, kira-kira itu gambaran umum terkait dengan saham. Jadi artinya saham adalah bukti kepemilikan atau bukti penyertaan modal seseorang pada suatu perusahaan. Nah, biasanya saham itu memiliki karakteristik. Karakteristiknya yaitu, nah, dia pertama memiliki market value, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi, nilai pasarnya di sini itu bisa sangat fluktuatif, tergantung dengan permintaan dan penawaran, dan juga kadang juga dipengaruhi sama hal-hal lainnya, misalkan perekonomian ataupun kondisi makro yang lainnya ada di suatu negara. Kemudian ada intrinsic value, yaitu harga saham yang seharusnya berdasarkan pada semua faktor yang dapat mengaruhi penilaian. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi harganya saham itu bisa naik turun tergantung sama kondisinya. Bagaimana kondisi di suatu negara, bagaimana kondisi perdagangan di saat itu, kira-kira seperti itu. Kemudian ada nilai bukunya. Kalau book value-nya adalah dengan nilai bukunya tersebut, kita kurangi dengan nilai akumulasi penyusutannya. Nah, kemudian ada par value. Par value maksudnya di sini itu apa? Artinya nominal yang tercantum di satu lembar saham. Misalkan pada kita beli nominal sahamnya seharga 2.500. Nah, per lembar saham. Artinya di situ par value-nya adalah sebesar 2.500. Kemudian saham dibagi menjadi dua, ada saham biasa dan saham preference. Saham biasa artinya adalah saham yang tidak memiliki hak istimewa atas kepemilikannya itu. Jadi misalkan perusahaannya ini punya bakal ditutup. Nah, kalau saham biasa dia tidak akan mendapatkan keuntungannya itu terlebih dahulu, berbeda dengan saham preference. Jadi kalau saham preference biasanya dia itu akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu sebelum sisanya nanti akan dibagikan kepada yang lain-lainnya. Nah, pemilik saham biasa itu bisa memiliki hak, yaitu hak untuk mendapatkan dividen dan mempunyai hak suara pada saat dilakukannya rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya antara saham biasa sama saham preference.
Jadi, balik lagi seperti yang saya bilang, ketika saham biasa itu, pemilik dari saham biasanya ini tidak memiliki hak istimewa setelah semua kewajibannya dilunasi. Kira-kira begitu untuk saham biasa. Jadi kita bisa memperoleh kekayaan kita setelah kewajibannya dilunasi. Berbeda sebaliknya dengan saham preferen, di mana saham preferen itu memiliki hak istimewa, yaitu untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu daripada harga saham biasa pada saat perusahaan akan dilikuidasi. Jadi pemilik saham ini bisa mendapatkan terlebih dahulu dibandingkan orang yang memiliki saham biasa. Kira-kira gitu. Kemudian ada klasifikasinya saham. Nah, saham ini bisa diklasifikasi berdasarkan nilai kapitalisasi, kemudian berdasarkan fundamental dan kondisi perekonomian, dan yang ketiga berdasarkan hak kepemilikan. Kalau berdasarkan nilai kapitalisasi, artinya itu ada 3 macam. Yang pertama ada big capital, middle capital, dan small capital. Kalau big capital artinya yaitu saham dengan nilai modal yang lebih daripada 1 triliun. Jadi nilai kapitalisasi pasarnya itu gede banget, lebih dari 1 miliar, 1 triliun, sorry. Kemudian ada middle capital, yaitu saham dengan nilai modal antara 1 miliar sampai dengan 1 triliun. Untuk small capital berarti nilai modalnya kurang dari 1 miliar. Kira-kira seperti itu untuk berdasarkan nilai kapitalisasinya. Kemudian berdasarkan fundamental dan kondisi perekonomiannya. Ada dibagi menjadi, di sini ada 5, yaitu income stock, ada growth stock, ada speculative stock, ada cyclical stock, dan defensive stock. Kalau income stock yaitu harga saham yang mampu memberikan dividen semakin besar dari rata-rata dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Jadi pembagian dividennya setiap tahunnya akan menjadi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Itu untuk income stock. Kemudian ada growth stock. Nah, kalau growth stock ini artinya saham ini memberikan dividen yang relatif tinggi dibandingkan dengan saham perusahaan lain yang sejenis. Jadi dia menjadi misalkan industri consumer goods. Jadi ada suatu perusahaan yang menguasai itu, kemudian nilai sahamnya itu bisa bertumbuh secara pesat dalam 1 tahun. Nah, itu biasanya dibilang dengan growth stock. Kemudian ada speculative stock, yaitu penerbitan saham oleh perusahaan yang memiliki pendapatan belum pasti. Biasanya perusahaan yang melakukan restrukturisasi modal, sehingga tidak konsisten dalam memberikan dividen. Jadi kadang ada yang bagi dividen, kadang nggak bagi dividen. Itu namanya biasanya disebut dengan speculative stock. Kemudian ada cyclical stock, artinya sahamnya itu harga pergerakannya bergantung dengan kondisi perekonomian. Contoh, misalkan dia ini adalah saham-saham perusahaan yang bergerak di bidang komoditas, misalkan emas ataupun batu bara. Nah, harga emas atau batu bara dalam suatu tahun itu kan pasti bisa naik turun, terutama emas ya. Jadi tergantung kondisi perekonomian. Ketika harga emasnya naik, biasanya rata-rata saham-saham perusahaan emas akan meningkat tajam. Itu pun juga dengan sebaliknya. Kemudian ada juga defensive stock, yaitu saham yang tidak terpengaruhi oleh kondisi perekonomian maupun turbulensi sosial politik. Artinya saham ini tetap stay ataupun semakin naik, nggak peduli sama apa yang terjadi di kondisi sekitarnya. Kemudian berdasarkan hak kepemilikan, ada saham dengan hak suara ataupun hak tanpa suara. Kemudian ada saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Kemudian ada saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali dan ditukar dengan klasifikasi saham lainnya. Kemudian ada juga saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu
dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif ataupun non-kumulatif. Dan yang ketiga, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan pada saat di likuidasi. Nah, kira-kira itu gambaran tentang saham. Jadi ada banyak macamnya. Tadi kita sudah belajar. Ada yang berdasarkan nilai kapitalisasi, berdasarkan kondisi fundamental, dan juga berdasarkan hak dan kepemilikan. Ada juga berdasarkan dibagi menjadi dua, ada saham sama saham preferred. Kira-kira begitu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sertifikat Bank Indonesia atau Treasury Bill. Nah, biasanya ini merupakan suatu surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam jangka pendek dengan maksud untuk mengurangi kelebihan peredaran uang yang ada di masyarakat. Jadi dengan BI ini menerbitkan sertifikat Bank Indonesia, dia itu bermaksud untuk mengurangi dan menahan yang disebut dengan inflasi, supaya uang yang beredar di masyarakat tidak semakin banyak dan nilai dari uang tersebut tidak menjadi semakin turun. Nah, karakteristik sertifikat BI yang pertama diterbitkan dalam mata uang rupiah, kemudian memiliki nilai nominal sebesar 1 miliar, jangka waktu minimalnya 1 bulan, dan paling lama 12 bulan. Kemudian karena merupakan surat berharga atas unjuk, dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian melalui lelang dapat dimiliki oleh masyarakat umum maupun pihak perbankan. Jadi biasanya kalau atas unjuk itu kan nggak ada nama di yang tercantum di dalam sertifikatnya itu. Jadi dia bisa diperdagangkan. Nah, berhubung juga dia jangka waktunya itu antara 1 bulan sampai 12 bulan, biasanya dia dimasukkan ke dalam utang jangka pendek atau investasi jangka pendek. Kira-kira seperti itu. Karena kalau jangka pendek itu kan segala sesuatu yang berusia kurang dari 1 tahun. Jika berusia lebih dari 1 tahun, biasanya diberikan dengan, biasanya disebut dengan sesuatu yang berhubungan dengan jangka panjang. Kira-kira itu untuk sertifikat Bank Indonesia. Kemudian kita lanjut. Ada surat utang negara. Surat utang negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang 24 tahun 2002 yang terdiri dari surat perbenaran negara atau SPN dan obligasi negara atau ORI. Surat utang negara merupakan surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Surat utang ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, ini dapat dimiliki investor melalui pasar perdana maupun pasar sekunder. Pasar perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali. Sedangkan pasar sekunder adalah kegiatan perdagangan surat utang negara yang telah dijual di pasar perdana. Biasanya ini di Bursa Efek Indonesia. Itu sekilas tentang surat utang negara. Jadi artinya di sini dia itu biasanya diperjualbelikan di pasar lelang. Nah, ini dikeluarkan untuk untuk keperluan belanja negara atau APBN dan berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Jadi dia bisa disebut dengan investasi jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Dan kalau yang namanya surat utang negara biasanya sudah pasti dijamin untuk pembayaran bunga dan pembayaran pokok dari surat utang tersebut. Jadi terserah kalian, teman-teman, kalian mau nanti investasinya di mana. Bisa dimasukkan ke saham, kemudian ada yang tadi kita bahas sertifikat Bank Indonesia, ataupun kita masukkan ke
sini surat utang negara. Tapi semuanya kembali sesuai dengan kemampuan dari uang kita sendiri. Kira-kira kita jawabnya di mana? Jelas untuk surat utang negara. Kemudian kita lanjut dengan yang namanya obligasi. Nah, kalau obligasi ini hampir mirip dengan surat utang negara. Bedanya, yang menerbitkan adalah perusahaan. Artinya, perusahaan itu pada suatu saat dia akan membayarkan bunga maupun pembayaran pokok dari utang yang dia dapatkan dari kita. Jadi kita sebagai pemilik utangnya, atau dari sisi kita sisi pemilik piutangnya, di perusahaan yang bayar itu ke kita. Nah, biasanya ini ada kategorinya. Biasanya untuk obligasi itu jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi dia bisa diklasifikasikan sebagai hutang jangka panjang. Jadi ketika kalian beli obligasi, secara tidak langsung kalian memberikan pinjaman pada perusahaan. Nanti perusahaan karena mempunyai utang kepada kalian, perusahaan akan mengembalikan itu beserta dengan bunganya. Bunganya biasanya diberikan dalam bentuk kupon. Nah, ada bunga ataupun dengan kupon. Nah, perdagangannya seperti saham. Jadi dia dilakukan di bursa efek, biasanya diperdagangkan dengan cara yang sama seperti perdagangan saham. Bentuk obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan berisikan nilai nominal obligasi, jangka waktu, dan besar bunga yang diberikan per tahunnya. Keuntungan dari investor yang melakukan investasi dalam obligasi yaitu berupa bunga atau kupon yang dibayarkan dalam jumlah tetap dengan jangka waktu yang telah ditentukan, misalkan setiap 6 bulan sekali maupun setiap 1 bulan sekali. Dan keuntungan dari selisih nilai kurs jual atau beli pada saat penjualan obligasi. Sedangkan jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan penerbit setelah jatuh tempo pada jangka waktunya adalah sebesar nilai nominal obligasi atau nilai pari. Jadi nilai pari ya, sesuai dengan nilai obligasi yang ada di kertas atau kupon yang kita punya. Jadi dia punya jangka waktu tertentu, selama jangka waktunya itu dia akan memberikan kepada kita pendapatannya dalam bentuk bunga ataupun kupon yang dibayarkan setiap periodenya tergantung sama perusahaannya. Jadi kita bisa dapat pendapatannya dari situ. Nah, pada saat nanti jatuh tempo, baru nanti perusahaan akan membayarkan sejumlah nilai nominal yang dari kita beli dari nilai obligasi. Jadi misalkan kita beli di dua harga, misalkan kita taruh di situ nilainya 2M. Nah, nanti 2M terus bunganya 8%, jatuh temponya selama 3 tahun. Berarti setiap tahunnya kita akan mendapat keuntungan 3% selama 3 tahun. Setelah 3 tahun atau setelah jatuh tempo nanti perusahaan itu akan mengembalikan uang sebesar 2M itu kepada kita kembali. Nah, karakteristik dari obligasi yaitu yang pertama, sekuritas yang pertama harus mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau adanya jatuh tempo. Kemudian, dia itu memberikan pendapatan tetap secara periodik, bulan atau tahunan. Kemudian memiliki par value dan juga dapat dimiliki maupun dipindah-tangankan atau diperjualbelikan. Nah, jenis obligasi itu bermacam-macam. Ada income bonds, ada guarantee bonds, ada participating bond, ada voting bonds, sama serial bond. Kalau income bonds yaitu obligasi yang diterbitkan dengan pembayaran kupon jika emiten mendapatkan laba. Kemudian ada guarantee bonds yaitu obligasi yang diterbitkan oleh anak cabang perusahaan.
Kemudian ada participating bond, yaitu obligasi yang memiliki hak atas laba di samping kupon rate. Kemudian ada voting bonds, yaitu obligasi yang memiliki hak suara. Ada serial bond, yaitu obligasi di mana pemesanannya berdasarkan nomor seri. Kalau dilihat dari jenis penerbitnya, ada obligasi dari pemerintah pusat atau government bond, ada dari obligasi pemerintah daerah atau municipal bond, kemudian ada obligasi BUMN, state-owned company bond, dan obligasi korporasi atau private company. Jadi tergantung siapa yang menerbitkan ya teman-teman. Di sini ada jenis penerbitnya yang sudah kita bahas. Kemudian dari segi pembayaran bunganya ada dua, dengan obligasi dengan bunga tetap atau fixed rate bond, dan yang kedua floating rate bond, artinya obligasi dengan bunga yang tidak tetap. Kemudian berdasarkan jaminannya ada dua, obligasi yang dijamin dan obligasi yang tidak dijamin. Yang dijamin disebut dengan secure bonds, dan yang tidak dijamin kita sebut dengan unsecured bonds. Nah, untuk yang dijamin ada tiga, yaitu collateral trust bond, ada guarantee bonds, dan mortgage bonds. Collateral bonds yaitu obligasi yang dijamin dengan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan penerbit. Kalau guarantee bonds, obligasinya dijamin dengan penanggungan pihak ketiga. Jadi dia menggunakan pihak lain selain daripada dirinya sendiri. Kemudian ada mortgage bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan hipotek atas aktiva tetap yang dimiliki oleh penerbit. Jadi misalkan obligasinya dijaminkan dengan soltana, nah itu namanya mortgage bonds, hipotek atas aktiva tetap, harga tanahnya. Kalau yang unsecured bonds yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan yang dimiliki oleh penerbit. Nah, kira-kira begitu untuk pembahasan kita terkait dengan tadi ada saham, kemudian ada sertifikat Bank Indonesia, ada suatu utang negara, dan yang terakhir dengan obligasi. Nah, sekarang terkait dengan surat berharga tersebut, sekarang tergantung dengan kita cocoknya yang mana. Kita mau masukkan di saham, kita mau masukkan di sertifikat Bank Indonesia, ataupun di surat utang negara. Semuanya kembali dari kita sendiri. Kira begitu. Sekian dan terima kasih teman-teman. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih dan selamat malam.